Assalamualaikum teman-teman di Nema Granada. Apa kabarnya nih hari ini? Belajar lagi TK bersama Bu Laila. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita akan mulai review hari ini. Baiklah teman-teman, yuk kita mulai review bab 3 di semester 2 hari ini. Nah, ini tampilan Microsoft Word-nya sudah Bu Laila buka. Kebetulan Bu Laila sedang gunakan laptop yang menggunakan Word dengan bahasa Indonesia. Seperti biasa kita buka dokumen kosong. Nah, di bab 3 ini kita ingat-ingat kembali icon-icon apa sih yang digunakan untuk membuat teks bergambar. Nah, yang pertama itu menyisipkan gambar. Gambar dapat disisipkan untuk membuat suatu teks lebih menarik. Seperti contohnya kita membuat kartu ucapan, poster, dan lain-lain seperti yang teman-teman sudah praktikkan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Bagaimana sih cara menyisipkan gambar? Pastinya ini adalah hal yang mudah. Teman-teman ingat kan? Dengan cara menyisipkan atau bahasa Inggrisnya biasanya insert, teman-teman pilih, lalu bisa memilih gambar yang diinginkan, bisa menggunakan gambar dari sini, yaitu gambar yang sudah disimpan di dalam laptop, ataupun gambar online. Gambar online itu artinya teman-teman mengambil gambar langsung pada online. Syaratnya laptopnya harus terkoneksi dengan internet. Jadi teman-teman tidak perlu simpan, tapi hanya tinggal klik di pencarian ini. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menyisipkan aneka bentuk, smart art, grafik, ataupun hasil dari screenshot. Ya. Yang berikutnya adalah menyatukan gambar dengan teks. Gambar bisa disatukan dengan beberapa teks melalui beberapa perintah teman-teman, yaitu wrap text behind text. Nah, ada berbagai pilihan, yaitu ada inline with text, square, die, in front of text, top and bottom, and throw. Setelah kita membuat teks, kita praktekkan, ingat kembali jenis-jenis wrap text dengan klik di tengah-tengah teks, lalu kita sisipkan gambar yang akan dimasukkan. Bolehlah gunakan gambar yang sudah disimpan, misalnya seperti ini. Nah, kita akan ubah-ubah posisinya. Kita pilih wrap text atau bungkus teks, misalnya posisinya ketat atau bahasa Inggrisnya tight, atau melalui, yaitu throw, hampir sama, atau posisinya di belakang teks. Nah, artinya di depan teks, artinya ada beberapa teks yang hilang. Kenapa? Karena dia tertutup di belakang gambar, ataupun di belakang teks, artinya gambarnya sebagai alas teks. Sebagian terlihat, sebagian teks dua baris ini akan berada di atas gambar. Itu namanya behind text. Selanjutnya kita ingat kembali bagaimana menggunakan menu insert, lalu kita menggunakan bentuk. Contoh adalah bentuk dari lingkaran. Nah, dari sini jika kalian ingin membuat isian warna yang berbeda, adalah pilihannya shape fill atau isian bentuk. Kita bisa menggunakan berbagai jenis warna, ini namanya shape fill. Tapi teman-teman masih ada yang selanjutnya kita ingat kembali icon apa saja sih yang digunakan untuk mewarnai gambar, atau membuat garis tepi gambar, dan lain-lain.
Jika kalian menyisipkan shape seperti ini, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman bisa atur menggunakan apa teman-teman? Shape fill. Shape fill pakai di sini. Itu adalah isian dari bentuknya. Mau warna apa, kita akan bisa ubah sesuai dengan keinginan. Nah, selain itu ada yang namanya shape outline, yaitu kerangka bentuk. Apa itu fungsinya? Kerangka itu artinya garis tepinya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin memilih ketebalan, maka teman-teman bisa menggunakan ukuran ketebalan di sini. Nah, bolehlah akan ubah warnanya menjadi misalnya warna kuning. Selain itu, bentuk garisnya juga bisa berbeda-beda. Ada garis lurus, titik-titik, ataupun putus-putus agak lebih panjang, ataupun jeda, putus-putus pendek dan panjang, dan lain-lain. Selanjutnya, kita mengingat kembali selain menggunakan shape ataupun gambar yang disisipkan dari yang disimpan ataupun online, kita juga bisa menggunakan menu insert dengan membuat grafik, chart, ataupun table. Nah, jika teman-teman ingin membuat teks dalam suatu kotak menggunakan text box atau di sini bahasa Indonesianya adalah kotak teks. Jika teman-teman ingin membuat animasi huruf, teman-teman bisa menyisipkan word art. Nah, yang berikutnya adalah tata letak halaman, teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengatur bagaimana marginnya atau garis tepi. Orientasinya itu adalah posisinya, mau portrait atau landscape. Landscape itu artinya mendatar ke samping atau horizontal. Selain itu, teman-teman bisa menggunakan ukuran kertasnya. Di sini ada berbagai pilihan atau kalian bisa custom ukuran sesuai keinginan sendiri. Misalnya teman-teman mau membuat kartu undangan. Nah, yang berikutnya, kolom itu adalah fungsinya untuk membuat beberapa teks menjadi 1 atau 2 kolom ataupun 3 dan seterusnya. Biasanya digunakan untuk membuat suatu koran atau majalah. Baiklah teman-teman, pelajaran hari ini reviewnya cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan dapat mengingat teman-teman kembali penggunaan apa saja yang digunakan di Microsoft Word untuk membuat seperti kartu ucapan, cover buku, ataupun poster. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman 5 Granada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.